Apakah kamu tahu, ada satu tempat di dunia yang jika ditutup hanya beberapa hari saja, bisa membuat harga BBM melonjak, ekonomi terguncang, bahkan memicu krisis global? Tempat itu bukan negara besar, bukan juga pusat keuangan dunia, tapi sebuah jalur laut sempit bernama Selat Hormuz. Setiap hari, dunia modern yang kita nikmati hari ini, mobil, listrik, industri, sangat bergantung pada satu jalur ini. Namun, di balik perannya yang vital, Selat Hormuz juga menjadi salah satu titik paling tegang di dunia. Apalagi di tengah konflik besar yang sedang berlangsung saat ini. Apa itu Selat Hormuz? Selat Hormuz adalah jalur laut strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Secara geografis, selat ini berada di antara Iran di utara dan Oman serta Uni Emirat Arab di selatan. Di titik tersempitnya, lebarnya hanya sekitar 33 km. Namun jalur pelayaran efektifnya hanya beberapa kilometer untuk masing-masing arah. Artinya, ini adalah leher botol energi dunia. Fakta global Selat Hormuz. Sekitar 20% minyak dunia melewati Selat Hormuz setiap hari. Itu setara dengan 17 hingga 20 juta barel per hari. Gas alam cair dari Qatar juga melewati jalur ini. Negara seperti Saudi Arabia, Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab sangat bergantung pada jalur ini. Tidak ada jalur alternatif cepat yang mampu menggantikan peran Selat Hormuz. Selat Hormuz dalam sejarah konflik. Selat Hormuz bukan hanya jalur ekonomi, tapi juga panggung konflik global. Salah satu periode paling tegang terjadi saat Perang Iran dan Irak. Saat itu, terjadi tanker war, di mana kapal minyak menjadi target serangan. Amerika Serikat bahkan turun tangan, mengawal kapal tanker dengan kekuatan militernya. Dan hingga hari ini, ketegangan itu tidak pernah benar-benar hilang. Apa yang terjadi jika Selat Hormuz ditutup? Bayangkan ini, jika Selat Hormuz ditutup, pasokan minyak dunia langsung terganggu. Harga minyak bisa melonjak drastis dalam hitungan hari, bahkan jam. Dampaknya, harga BBM naik, transportasi mahal, harga makanan ikut naik. Dan efek domino ini bisa memicu krisis ekonomi global. Siapa saja yang boleh melewati Selat Hormuz? Secara hukum internasional, semua negara berhak melewati Selat Hormuz. Konsepnya disebut transit passage dalam hukum laut internasional. Artinya, kapal dari negara manapun boleh melintas selama tidak mengancam keamanan. Namun, itu adalah teori. Realitanya sangat berbeda, terutama dalam kondisi perang. Realita saat perang berlangsung. Dalam kondisi perang saat ini, semua aturan berubah. Konflik antara Iran melawan Amerika Serikat dan sekutunya seperti Israel membuat Selat Hormuz tidak lagi sepenuhnya bebas. Iran tidak menutup total, tapi menerapkan kontrol ketat dan selektif. Artinya, tidak semua kapal bisa lewat. Kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat dan Israel beresiko ditolak, diperiksa, bahkan ditahan. Dalam kondisi ini, Selat Hormuz berubah menjadi wilayah dengan pengawasan militer tinggi. Jalur internasional kini menjadi alat tekanan geopolitik. Fakta Indonesia sempat tertahan. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Secara hukum, Indonesia boleh melintas. Namun dalam realita konflik, Indonesia juga terdampak. Kapal tanker Indonesia, termasuk yang membawa energi, sempat tidak bisa melintasi Selat Hormuz. Bukan karena Indonesia ikut perang, tapi karena situasi keamanan yang sangat ketat. Banyak kapal dari berbagai negara mengalami penundaan, pemeriksaan, bahkan penahanan sementara. Ini menunjukkan satu hal penting. Dalam kondisi perang, hak internasional tidak selalu menjamin kelancaran di lapangan. Kenapa Indonesia akhirnya bisa lewat? Meski sempat tertahan, Indonesia tetap memiliki peluang untuk melintas. Kenapa? Pertama, Indonesia tidak berpihak dalam konflik ini. Kedua, Indonesia memiliki hubungan diplomatik yang relatif stabil dengan Iran. Ketiga, kapal Indonesia umumnya adalah kapal sipil, bukan militer. Keempat, Iran tetap membuka jalur bagi negara yang tidak dianggap musuh. Melalui jalur diplomasi dan komunikasi antar negara,
kapal Indonesia yang sempat tertahan akhirnya bisa kembali melintas. Namun, peristiwa ini memberi pesan jelas. Di Selat Hormuz hari ini, siapa yang boleh lewat tidak hanya ditentukan hukum, tapi juga ditentukan oleh posisi politik. Dampak bagi Indonesia. Bagi Indonesia, Selat Hormuz adalah jalur vital. Sebagian impor minyak Indonesia berasal dari Timur Tengah. Jika jalur ini terganggu, harga BBM bisa naik, subsidi membengkak, ekonomi nasional terdampak. Artinya, konflik jauh di Timur Tengah bisa langsung terasa hingga ke Indonesia. Selat Hormuz bukan lagi sekedar jalur laut. Hari ini, ia adalah titik paling sensitif di dunia. Di tengah konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan sekutunya seperti Israel, setiap kapal yang melintas membawa resiko. Pertanyaannya sekarang, apakah perang ini akan cepat berakhir? Jawabannya belum pasti. Selama kepentingan politik, militer, dan energi masih bertabrakan, ketegangan di Selat Hormuz akan tetap ada. Lalu, apakah lalu lintas akan kembali normal? Bisa, tapi hanya jika konflik meredah dan ada kesepakatan yang menjamin keamanan bersama. Dan jika itu terjadi, Selat Hormuz akan kembali menjadi jalur perdagangan biasa, harga energi perlahan stabil, dan ekonomi dunia mulai memulih. Namun untuk saat ini, dunia masih berada dalam fase ketidakpastian. Karena di Selat Hormuz, satu percikan kecil saja bisa berdampak ke seluruh planet.